Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Jumat 11 November tahun 2022. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia mengutus malaikat penjaga. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah lagi di pagi ini untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada Tuhan hingga Engkau datang. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia mengutus malaikat penjaga. Dan ayat firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sekali lagi, Mazmur 91 ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Surga dibawa lebih dekat ke dunia ini oleh tangga mistik yang dasarnya ditanamkan dengan teguh di atas dunia, sementara puncaknya mencapai ke tahta ilahi. Malaikat-malaikat selalu naik dan turun tangga yang gemerlapan ini, membawa doa-doa orang yang berkekurangan dan yang susah kepada Bapa di atas, dan membawa berkat serta pengharapan, keberanian, dan pertolongan kepada anak-anak manusia. Malaikat-malaikat terang ini menciptakan suasana surga ke atas jiwa, mengangkat kita terhadap yang tidak kelihatan dan kekal. Kita tidak dapat melihat wajah mereka dalam pemandangan kita yang biasa. Hanya oleh khayal rohani kita dapat melihat perkara-perkara surga. Telinga rohani saja yang dapat mendengar keselarasan suara surga. Berkali-kali malaikat berbicara dengan manusia, sebagaimana seorang berkata dengan temannya, memimpin mereka ke tempat yang aman. Berkali-kali perkataan malaikat yang menggembirakan, memperbarui semangat yang kendur dari orang percaya dan membawa pikiran mereka ke atas perkara-perkara yang dari dunia, menyebabkan mereka memandang oleh iman jubah yang putih, mahkota cabang-cabang pohon palma untuk kemenangan yang akan diterima oleh orang-orang yang menang bila mereka mengelilingi tahta putih yang besar. Pekerjaan malaikat-malaikatlah untuk datang dekat kepada orang yang diuji, yang menderita, yang dicobai. Mereka bekerja dengan tidak kenal lelah untuk kepentingan orang-orang yang untuknya Kristus telah mati. Sementara malaikat minum dari sumber mata air, orang-orang kudus di bumi minum dari aliran murni yang mengalir dari tahta, aliran yang menyenangkan dari kota Tuhan kita. Oh, semoga kita semua bisa menyadari dekatnya surga dengan bumi. Mari kita ingat bahwa pujian kita dilengkapi dengan paduan suara dari segenap malaikat di surga. Jadi, Tuhan bukan hanya tidak meninggalkan kita, tetapi Tuhan mengirim malaikat, mengutus malaikat untuk menjaga kita. Malaikat diperintahkan untuk menjaga kita. Itulah sebabnya saya selalu sampaikan kepada jemaat yang saya layani, bahwa di Alkitab, Yesus ketika dia bangkit dan tidak ada lagi dikubur, ketika Maria Magdalena memasuki kubur itu, didapatinya di sana ada dua sosok berjubah putih. Dikira oleh Maria Magdalena adalah penjaga taman, penjaga kubur. Ternyata itu adalah malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat itu berjumlah dua. Yang satu ada di kepala ketika dia temui di dalam kuburan. Kemudian yang satu berada di sebelah kaki di mana jenazah atau mayat Yesus berbaring. Jadi
ada 2 malaikat yang menjaga jenazah Yesus. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat pribadi. Dari sumber ini kita dapat memastikan bahwa kita juga ada 2 malaikat yang menjaga kita setiap waktu. Dan malaikat-malaikat ini bukan hanya tahu hal-hal yang baik yang kita buat, tetapi ingat, mereka juga tahu hal-hal buruk yang kita lakukan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, yang kita nikmati pekabaran pagi ini adalah bahwa mengapa kita perlu takut dalam perjalanan hidup kita kalau malaikat selalu beserta dengan kita. Jadi mari jangan takut. Saya koreksi sedikit tadi yang saya katakan bahwa Maria Magdalena menemui seorang penjaga taman. Sebenarnya itu adalah Yesus. Maksud saya itu adalah Yesus. Tetapi ketika Maria Magdalena memasuki kubur, di dalam kubur tidak terdapat lagi Yesus, tapi di sana ada 2 malaikat. Jadi malaikat yang satu di kepala dan satu yang di kaki. Tetapi ketika dia temui di luar, itulah Yesus. Tapi Maria mengira itu adalah penjaga kubur. Pelajaran yang kita bisa tarik dari renungan atau firman Tuhan pagi ini adalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Malaikat-malaikat diutus agar supaya kita dijaga, dilindungi, dipelihara. Hari ini, kalau kita tetap percaya bahwa malaikat-malaikat jaga kita, maka kita percaya pun atau tidak, malaikat-malaikat itu ada di sekeliling kita. Mari kita tetap yakin, tetap percaya bahwa malaikat-malaikat itu akan menjaga, akan melindungi kita semua. Kiranya pekabaran pagi ini akan memberikan kita kekuatan agar perjalanan hidup kita tidak perlu khawatir karena Allah selalu beserta dengan kita. Kita tutup pekabaran pagi ini dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Pelihara kami sepanjang hari ini di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Biar kami tidak berjalan sendiri tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa kekurangan kami. Hamba serahkan seluruh pendengar renungan pagi di mana saja berada di dalam tangan Tuhan. Karena kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian pekabaran pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.